Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi persatukan umat Islam melalui Maulid Nabi jelang Perang Salib. Pernahkah kita mencari tahu siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, peringatan Maulid Nabi digelar pada bulan Rabiul Awal. Umat Islam di seluruh dunia merayakan Maulid Nabi dengan cara sederhana hingga meriah. Banyak kegiatan bermanfaat untuk mengiringi perayaan seremonial Maulid Nabi. Misalnya santunan anak yatim, kunjungan ke panti asuhan, maupun acara amal lainnya. Dalam perjalanannya, Maulid Nabi bukan hanya sekadar seremonial. Ada satu catatan penting bagaimana peringatan hari kelahiran Nabi itu menjadi cara efektif untuk menyatukan umat Islam menjadi satu komando. Kisah itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang dinasti Mamluk yang lantas mendirikan dinasti Ayyubiyah, Mesir, yang kala itu menghadapi perang salib. Kala itu, umat Islam terpecah karena perbedaan kenegaraan, suku dan aliran berbeda. Salahuddin menggelar perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam pada masa Perang Salib. Terbukti kemudian, pasukan Islam di bawah Salahuddin berhasil merebut Yerusalem dan membebaskan Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni mengatakan, artinya, Salahuddinlah yang menaklukkan Mesir. Dia menghapus dakwah Ubaidiyun yang menganut aliran Qoromitkoh Bakiniyah, aliran yang jelas kesesatannya. Salahuddinlah yang menghidupkan syariat Islam di kala itu. Dalam perkataan lainnya, Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni mengatakan, artinya, negeri Mesir kemudian ditaklukkan oleh raja yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dia yang menampakkan ajaran Nabi yang sahih di kala itu berseberangan dengan ajaran Syiah Rafidhah. Yang pertama menggelar Maulid Nabi. Namun begitu, Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah raja yang pertama kali menggelar perayaan Maulid Nabi. Dari berbagai sumber, Maulid Nabi diprakarsai oleh dinasti Fatimiyun sebagaimana dinyatakan oleh banyak ahli sejarah. Mengutip laman NU, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Siroj menjelaskan bahwa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah Khalifah Fatimiyah yang bernama Al-Muisli Dinillah. Kala itu ia baru saja datang dari Tunis. Putra dari Abdullah Al-Mahdi dari dinasti Mahdawiyah yang juga dari Tunis. Jadi, yang pertama mengadakan Maulid adalah Khalifah Fatimiyah pada 363 Hijriah, bukan Syamsud Daulah atas perintah Nizamul Mulk. Kalau Syamsud Daulah yang pertama kali dari Ahlu Sunnah, katanya dikutip dari NU Online. Kiai Said menjelaskan, saat itu Khalifah Fatimiyah memasuki Mesir dan mengalahkan dinasti Ibnu Talun pada 361 Hijriah. Perintah pertama yang diinstruksikan Al-Muisli Dinillah setelah itu adalah mendirikan Masjid Jamik Al-Azhar. Setelah mengalahkan dinasti Ibnu Talun, Al-Muisli Dinillah mendirikan kota yang diberi nama Al-Kahirah, artinya yang menang. Lalu mengadakan Haflatul Maulid besar-besaran pada 363 Hijriah, kata pengasuh pesantren Luhur Al-Sakafah Ciganjur, Jakarta Selatan itu. Keterangan itu juga diperkuat oleh catatan Al-Makrizi, seorang pakar sejarah yang mengatakan para Khalifah Fatimiyun memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Ada perayaan Tahun Baru, Hari Asyura, Maulid atau Hari Kelahiran Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid Khalifah yang sedang berkuasa, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertengahan bulan Rajab,
Kemudian, perayaan malam pertama bulan Syaban, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Ramadan, perayaan malam penutup Ramadan, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, perayaan Idul Ghadir, perayaan musim dingin dan musim panas, perayaan malam Al-Kholij, hari Nowruz, yaitu Tahun Baru Persia, hari Al-Ghottos, hari Milad atau Natal, hari Al-Khomisul, Adas, dan hari Rukubat. Asy-Syaikh Bakhit Al-Muti'i, Mufti negeri Mesir, dalam kitabnya mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan 6 perayaan maulid yaitu perayaan maulid atau hari kelahiran Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Al-Hasan, Maulid Al-Husain, dan Maulid Khalifah yang berkuasa saat itu yaitu Al-Mu'izz Lidinillah, keturunan Ubaidillah dari dinasti Fatimiyun pada tahun 362 Hijriyah. Begitu pula Asy-Syaikh Ali Mahfuz dalam kitabnya Al-Ibda fi Madhoril Ibtidah halaman 251 dan Al-Ustadz Ali Fikri dalam Al-Muhadarat Al-Fikriyah halaman 84 juga mengatakan bahwa yang mengadakan perayaan maulid pertama kali adalah Ubaidiyun atau Fatimiyun. Namun setelah itu, pada saat Salahuddin Al-Ayyubi ingin mempersatukan umat Islam di seluruh penjuru, perayaan maulid kembali dilakukan pada masa kepemimpinannya pada tahun 1183 Masehi atau 579 Hijriyah atas usulan saudara iparnya, Muzaffaruddin. Ini bertujuan untuk meningkatkan semangat juang pasukan muslim saat menghadapi perang salib untuk merebut Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Quraisy Shihab menambahkan, ada pula yang berpendapat maulid pertama kali dilakukan di wilayah Mushil, Irak oleh Syekh Umar bin Muhammad Al-Mallah. Kemudian ditiru oleh Al-Malik Al-Muzaffar Abu Said di kota Irbil di Irak. Ketika itu dibacakan satu buku kisah maulid Nabi yang bernama At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadzir. Al-Malik Al-Muzaffar menghadiahkan kepada pengarang buku itu 1000 dinar. Sejak itulah perayaan maulid dilakukan dengan memperdengarkan kisah perjuangan dan budi pekerti Nabi sambil memperbanyak sedekah dan menampakkan kegembiraan. Di Indonesia, perayaan maulid tidak terlepas dari ajaran dan pengaruh Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Perayaan maulid berakulturasi dengan budaya Jawa dalam sebuah tradisi yang dikenal sebagai grebeg mulut. Perayaan maulid Nabi di Indonesia biasanya diselenggarakan dengan membaca manakib Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Barzanji, Maulid Simtud Durar, Dibak, Saroful Anam, Burdah, dan sebagainya. Di Indonesia juga dilakukan berbagai acara lain yang disiapkan secara bersama-sama dan gotong royong seperti makan bersama. Semua upaya tersebut dilakukan dalam rangka mengenalkan lebih dekat Nabi Muhammad agar umat Islam bisa senantiasa meneladani sikap, perilaku, dan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah. Semoga dengan mengetahui kisah awal perayaan Maulid Nabi dapat menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sebagai bukti kita semua umat Nabi Muhammad, mari share video ini agar lebih banyak lagi yang tahu tentang sejarah ini. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di bawah kolom komentar agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat.